Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pemikiran John Maynard Keynes. Ada satu kata atau istilah di dalam pengantar bukunya yang cukup menarik. Saya mengutip salah satu dari kalimat yang cukup bombastis, yaitu adalah "In the long run, we are all dead". Kalimat ini jelas akan membantah beberapa pemikir sebelumnya, terutama untuk para pemikir klasik. Nah, memang John Maynard Keynes ini dia berada di jalur itu. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, setelah mempelajari perkuliahan ini, saya berharap mahasiswa mampu menjelaskan kehidupan John Maynard Keynes yang memang tidak saya masukkan dalam PowerPoint ini, tapi ada artikel yang saya lampirkan di luar PowerPoint. Yang kedua adalah mendeskripsikan kritik Keynes terhadap klasik, neoklasik, serta sosialis. Dan yang terakhir adalah bagaimana Keynes ini menjabarkan teorinya dan diwujudkannya dalam bentuk kebijakan fiskal. John Maynard Keynes itu merupakan mahasiswa terbaik dari Alfred Marshall. Dan kemudian setelah Alfred Marshall pensiun, si John Maynard Keynes ini menjadi mahasiswa asuhannya Pigu. Nah, meskipun John Maynard Keynes ini merupakan mahasiswa dari kedua tokoh neoklasik, tidak sepenuhnya pemikiran neoklasik dipakai oleh John Maynard Keynes. Beberapa yang paling mencolok, misalkan kritikan John Maynard Keynes terhadap pemikiran efek Pigu, di mana efek Pigu itu kan penjelasannya seperti ini. Seseorang itu ketika memiliki pendapatan, tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja. Ada sebagian yang memang disimpan sama dia, dan sebagian lagi digunakan untuk belanja. Nah, ketika pembelanjaan yang dilakukan oleh konsumen itu tidak sepenuhnya dari pendapatan atau pendapatan sama dengan konsumsi. Kalau dalam efek Pigu ini kan pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan. Maka konsumsi ini memang tidak sebesar pendapatan akan mengakibatkan perputaran keuangan yang ada di lingkungan itu menjadi lesu atau perputarannya tidak banyak. Nah, ketika perputaran uang di negara itu tidak banyak, maka akan menyebabkan adanya deflasi gitu. Dan harga-harga barang akan menjadi turun. Ketika harga-harga turun, ini akan direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah produksinya. Maka supply pun akan turun. Ketika supply turun, otomatis mau nggak mau perusahaan akan melakukan PHK terhadap beberapa karyawan, sehingga pengangguran akan menjadi meningkat. Nah, ketika pengangguran meningkat, nilai uang itu justru biasanya akan naik, yang kemudian akan menurunkan harga-harga barang. Maksudnya menurunkan harga barang itu adalah si konsumen itu mampu membeli barang dengan harga yang lebih murah. Dengan pembelian dengan harga yang lebih murah, pembelian akan semakin meningkat. Itu akan direspon sama perusahaan dengan cara meningkatkan produksinya. Meningkatkan produksinya, maka dibutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga pengangguran akan berkurang. Sehingga sebenarnya ketika daya beli masyarakat turun, akan ada konsep adjustment atau penyesuaian. Maka dalam konsep klasik selalu disebutkan akan ada invisible hand yang akan memperbaiki perekonomian secara sendirinya. Tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Mereka akan berputar sesuai dengan alur yang ada di gambar ini. Nah, konsep ini dibantah keras oleh John Maynard Keynes meskipun dia adalah mahasiswanya. Bagi Keynes, sebenarnya ada beberapa hal yang ditanggung sama pemerintah dan itu tidak bisa memperbaiki perekonomian. Salah satunya adalah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki eksternalitas negatif. Seharusnya mereka dikenakan pajak yang tinggi.
karena resiko yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dari pajak yang tinggi itu bisa menjadi pendapatan negara untuk memberikan stimulus perekonomian untuk meningkatkan laju perekonomian. Dalam bukunya, John Maynard Keynes memberikan contoh, misalkan si pendiri pabrik itu sering membuang sampah ke sungai, maka dia harus membayar pajak. Tapi ketika pajak itu diminta, kadang pabrik itu berkata, bukan aku saja yang membayar pajak untuk lingkungan, tapi juga mereka, si konsumen juga harus ikut membayar. Toh, saya memproduksi bukan hanya untuk keuntungan saya, tapi juga untuk para pembeli, gitu. Maka si pembeli itu juga perlu dikenakan pajak. Itulah dasar akhirnya muncul berbagai jenis pajak. Pajak dari produsen atau istilahnya pajak produksi, tapi juga ada pajak yang dibebankan ke konsumen atau kita sering sebutnya sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang kehidupan John Maynard Keynes, di mana sebenarnya sebagian besar dari kehidupannya sudah saya tampilkan di perjalanan hidup John Maynard Keynes pada artikel yang saya sandingkan di pembelajaran. Nah, pada tahun 1909, Keynes ini dulunya kan ketika dia kuliah, dia sangat berharap bisa menjadi dosen di Kingsmouth College. Nah, akhirnya dia setelah beberapa lama mengikuti perjalanannya dari Pigu dan perjalanan dari Marshall, akhirnya dia diterimalah menjadi dosen yang awalnya hanya mendapatkan gaji bukan dari universitas, tapi dia digaji secara mandiri oleh Marshall dan kemudian dilanjutkan gajinya oleh Pigu. Nah, setelah dia bisa mendapatkan posisi profesor meskipun bukan profesor tetap di Universitas Kingsmouth, Keynes ini dia lebih banyak membaca tentang uang kredit dan harga. Dan dia menjadi salah satu redaktor majalah yang terkenal yaitu Economic Journal. Nah, 4 tahun berselang, akhirnya dia mampu menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Economic Consequence of the Peace, di mana buku ini masih sangat sangat mendukung pemikiran dari neoklasik. John Maynard Keynes ini kan memiliki 3 buku. Buku yang pertama adalah The Economic Consequence of the Peace. Itu dia masih menggunakan pemikirannya Marshall. Terus kemudian buku keduanya judulnya adalah The Treatise on Money. Ini memang dia banyak mengkaji pemikiran dari Pigu dan akhirnya dia keluar jalur karena dia menganggap bahwa neoklasik itu tidak bisa berjalan dan justru dia menjadi penyebab pada tahun 1930 terjadi krisis besar-besaran di Eropa. Terjadi resesi besar-besaran. Tapi dia juga tidak setuju dengan pemikiran sosialis dan itu dia tuliskan pada buku ketiganya, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, di mana buku itu sekarang menjadi pedoman wajib di semua universitas di dunia. Bahkan di Indonesia buku ini juga dipelajari kalau kalian mengambil mata kuliah atau mengambil jurusannya adalah ekonomi murni. Keynes ini memang dikenal bukan orang penolak pemikiran neoklasik, tapi dia lebih mengambil jalur tengah, di mana dia menganggap kapitalisme itu dia tidak stabil. Kapitalisme yang diusung oleh orang klasik dan neoklasik. Cuma di sini dia tidak menyalahkan sepenuhnya karena memang dia menggunakan beberapa teori dasar yang dibangun oleh neoklasik, kemudian dia memperbaikinya. Di mana memang dia menganggap bahwa ketika perekonomian dilepas sebebas-bebasnya itu salah, terlalu diatur oleh pemerintah juga salah. Maka di situ memang ketika ekonomi itu mengalami masa yang sulit, pemerintah harus hadir di sana, pemerintah wajib di sana. Tapi ketika ekonomi ini sudah stabil, sudah bisa berjalan dan dalam keadaan full employment, maka pemerintah bisa lepas di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalur jalan tengah yang dipikirkan oleh John Maynard Keynes.
John Maynard Keynes ini merupakan sosok yang cukup berpengaruh dan terlibat dalam pendirian IMF, International Money Fund. Nah, IMF ini kan sering kita kaitkan dengan negara-negara yang selalu berhutang kepada IMF untuk melakukan pembangunan di negaranya. Ya memang ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran dari Keynes bahwa apa yang harus dilakukan pemerintah itu adalah mengendalikan kendaraan kapitalis dengan cara menuju kemakmuran itu dijalankan dengan pengambilan kebijakan defisit. Cuma memang defisitnya itu bukan untuk konsumsi, tapi defisit untuk pembangunan. Maka kalau kita lihat APBN Indonesia pun sekarang kan kebijakannya adalah kebijakan APBN defisit. Berbeda dengan Amerika yang dengan menggunakan kebijakan APBN surplus yang memang negaranya sudah adidaya. Tapi bagi negara berkembang yang ingin menjadi negara maju, maka yang dibutuhkan adalah kebijakan defisit. Di mana APBN itu memang ada sebagian besar kita mengambil utang itu untuk pembangunan. Karena memang peran pemerintah di sini adalah memberikan stimulus perekonomian, baik pembangunan yang padat karya untuk mengurangi pengangguran maupun pembangunan secara ekonomi dengan penguatan nilai mata uang. Nah, setelah ekonomi kembali ke jalur yang benar atau mencapai full employment, maka pemerintah memang tidak perlu hadir lagi di sana. Pemerintah hanya cukup sebagai pengontrol saja. Nah, selama ini memang John Maynard Keynes itu menentang adanya invisible hand. Tidak ada invisible hand jika ingin ekonomi berjalan secara optimal. Jika ingin ekonomi berjalan secara optimal, maka perlu ada peran dari pemerintah untuk memberikan stimulus-stimulus perekonomian. Nah, John Maynard Keynes ini karena dia juga pelaku pasar saham, dia itu menganggap bahwa pasar saham itu dia lebih mirip pada permintaan peluang. Bagaimana ketika peluangnya besar pada sebuah perusahaan dan modal yang masuk ke perusahaan banyak, maka itu bisa memberikan stimulus kepada perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, manakala permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Nah, model Keynes ini dia menganggap faktor kuncinya sebenarnya adalah investasi. Suatu negara dia akan runtuh seperti pada tahun 1930 krisis besar di Eropa itu karena mereka menganggap bahwa ada pemisahan antara tabungan dan investasi. Jadi hampir jika diformulasikan pendapatan atau Y itu sama dengan C plus S plus I. Karena memang dipisah antara S dan I. Dan itu menjadi cikal bakal keruntuhan ekonomi, di mana orang menganggap investasi itu disisihkan dari tabungan gitu. Padahal orang akan tertarik untuk menabung atau tidak itu kan tergantung dari seberapa besar bagi hasil yang akan diberikan gitu. Ketika bagi hasilnya tinggi, maka investasi akan semakin besar di situ dan saving akan semakin kecil. Di saat investasi lebih besar daripada saving, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah, itu adalah yang dipikirkan oleh John Maynard Keynes. Dalam ilmu ekonominya, biasanya orang-orang neoklasik maupun orang klasik memberikan pendekatan filosofi pada perekonomian atau seorang filosof yang memikirkan masalah ekonomi. Tapi John Maynard Keynes berbeda. Dia memperkenalkan yang namanya hukum psikologis dalam ekonomi, yakni kecenderungan marginal untuk menyimpan akan naik bersama dengan naiknya pendapatan. Misalkan kayak gini, ketika ada seseorang, dia kemudian pada dasarnya dengan gaji UMR misalkan, dia bisa melakukan konsumsi dan tabungan. Maka ketika pendapatan dia naik 10 poin, maka bisa jadi konsumsi dia akan bertambah 6 poin dan tabungan dia 4 poin atau sebaliknya. Maka akan selalu ada marginal dari tabungan ketika pendapatan naik. Nah, orang menganggap bahwa prediksi masa depan itu menjadi tidak menentu. Nah, yang kedua adalah saat individu mendapatkan lebih banyak pendapatan dan semakin kaya, memang
dia juga akan memikirkan masalah investasi. Tapi sekali lagi bahwa investasi itu kadang sangat bergantung pada seberapa besar pengembalian yang akan diberikan oleh perusahaan ketika kita memberikan sebuah investasi atau pembelian modal. Maka menurut dia, jika investasi lebih besar dari tabungan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar. Begitu juga sebaliknya, jika investasinya lebih kecil dari tabungannya, maka akan terjadi penurunan. Oleh karena itu dalam bukunya, John Maynard Keynes ini termasuk orang yang membenci orang-orang yang suka nabung di bank tapi dia tidak mau investasi, tidak mau membeli saham, dan itu akan meruntuhkan perekonomian. Secara umum, Keynes memang sangat mendorong konsumsi yang banyak. Dalam artian, jika memang dia mampu, ya konsumsinya banyak. Gitu. Kemudian, pembiayaan utang dan pajak progresif atas tabungan. Jika orang memiliki tabungan yang tinggi, maka dia perlu dikenakan pajak, gitu, biar ada motivasi menggunakan tabungannya untuk ke arah investasi. Nah, dari semua teori umum itu, ada 3 pokok pikiran dari Keynes kalau berdasarkan bukunya Sumitro Jaya Hadikusumo. Yang pertama adalah hasrat berkonsumsi atau propensity to consume. Ini menjadi salah satu pendekatan ketika kalian mempelajari fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi itu kan A plus B Y, atau bisa disebut juga B-nya itu kan MPC, marginal propensity to consume. Maka dia memang berharap dengan adanya propensity to consume yang tinggi, itu produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah tingkat bunga yang berhubungan dengan liquidity preference atau dalam tabungan tadi, di mana orang yang memiliki apa ya istilahnya uang yang cukup banyak, maka dia perlu dipancing agar melakukan investasi, di mana di investasi itu diusahakan dia memiliki likuiditas yang bisa cukup tinggi, sehingga orang akan lebih tertarik melakukan investasi daripada menabung. Toh kalau misalkan ingin mencairkan uang, dia juga tidak membutuhkan waktu yang banyak atau lama. Yang ketiga adalah efisiensi marginal dari investasi modal, di mana investasi modal itu harus ditingkatkan efisiensinya, apa ya istilahnya, lebih ke ketika orang ingin menambahkan investasi, pasti yang dipikirkan adalah berapa tambahan keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, semakin tinggi tambahan keuntungannya, maka marginalitas untuk investasinya juga pasti akan tinggi. Kita tahu bahwa dalam aliran klasik atau neoklasik itu ada yang namanya adjustment atau penyesuaian diri, di mana keadaan itu selalu mencapai full employment secara otomatis. Nah, itu apa yang dikatakan oleh J.B. Say. Menurut Keynes, teori aliran klasik hanya bersangkutan pada situasi khusus atau skop yang kecil atau ekonomi tertutup, maka bisa full employment secara otomatis. Tapi negara semakin berkembang, negara semakin maju, teknologi semakin maju, hasrat konsumsi masyarakat semakin beragam, maka keadaan itu tidak akan bisa secara otomatis menjadi full employment. Terlebih lagi, John Maynard Keynes ini cukup menentang pernyataan hukum C, di mana hukum C itu supply create owns demand, di mana logika dasar yang dipakai oleh C adalah ketika supply diproduksi dalam jumlah yang banyak terus ditingkatkan, maka ini akan sejalan dengan pendapatan dari pekerjanya. Produksi semakin banyak, maka pendapatan pekerja semakin banyak. Pendapatan pekerja semakin banyak, daya beli meningkat. Daya beli meningkat, maka konsumsi semakin meningkat dan akan menyerap semua barang yang tersuplai oleh perusahaan. Itu memang ekonomi tertutup berjalan seperti itu. Hal ini berbeda dengan pemikiran John Maynard Keynes yang dia berpikirnya terbalik, bukan supply create demands, tapi demands lah yang akan menciptakan penawaran atau menciptakan supply.
Para tokoh aliran klasik oleh Keynes dianggap sebagai ekonomi statis, sedangkan pemikirannya itu dia bisa memperhatikan perubahan waktu sehingga waktunya lebih dinamis. Di mana John Maynard Keynes mengemukakan teori tentang liquidity preference atau teori tentang bunga dan uang, di sini yang menjadi ekonomi itu terus berkembang gitu. Karena bunga itu kan sifatnya akan berubah-ubah gitu. Menurut Keynes, bunga itu adalah ganti rugi karena pengorbanan terhadap kesenangannya memiliki uang liquid, yaitu uang tunai yang selalu siap untuk digunakan. Logika dasarnya seperti ini. Ketika saya mempunyai uang 1 juta, jika uang ini saya konsumsikan seluruhnya, maka saya akan menjadi tingkat kesenangan saya atau kebahagiaan saya misalkan di nilai atau di skor 10. Kemudian dari uang 1 juta itu bagaimana jika tidak saya gunakan sepenuhnya, tapi saya gunakan untuk tabungan. Tapi ingat, dalam konsepnya John Maynard Keynes, tabungan itu adalah sama dengan investasinya. Atau misalkan dari 1 juta itu, yang 300.000 saya pinjamkan ke kalian untuk perusahaan kalian, untuk meningkatkan produksi perusahaan kalian. Maka saya akan mengurangi penilaian dari kesenangan saya dalam menghabiskan uang 1 juta tadi menjadi uangnya hanya 7 juta atau 700.000. Maka kesenangan saya akan turun 3 poin. Tapi 3 poin ini akan terbayarkan jika kalian menawarkan bunga yang cukup tinggi ke saya. Misalkan dari uang 300 yang pinjamkan ke kalian, kalian memberikan tawaran, Pak, ini saya pinjam uang Bapak 300, nanti saya akan kembalikan 300 plus bagi hasilnya atau bunganya itu senilai katakanlah 20.000. Maka Bapak akan mendapatkan 320.000. Maka yang saya pikirkan itu adalah uang saya akan tetap 1 juta. Cuma konsumsi saya 700, kesenangan saya menjadi 70 poin. Yang 300 saya pinjamkan ke kamu dengan berharap dapat imbalan, maka saya akan mendapatkan kesenangan bukan lagi 100, tapi akan menjadi 102, karena ada tambahan dari kalian tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenangan. Maka bunga itu konsepnya seperti itu, liquidity preference-nya. John Maynard Keynes memang berbeda pemikirannya dengan aliran monetaris. Di mana aliran monetaris itu kan dia mengeluarkan teori tentang uang, di mana setiap perubahan kegiatan ekonomi akan menimbulkan perubahan jumlah uang yang beredar dan tingkat bunganya. Karena itu untuk mengatasi gejala ekonomi, entah itu pengangguran, resesi, inflasi, maka orang monetaris menganggap kebijakan moneter yang paling efisien atau yang paling tepat. Keynes menolak itu. Sebab apa? Perubahan tingkat bunga dan investasi itu justru merupakan penyebab perubahan kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini berkaitan dengan agregat demand atau permintaan agregat itu bukan distimulus dengan investasi, bukan distimulus dengan seberapa besar bunga yang diterapkan oleh perbankan. Ekonomi lesu itu kan pada dasarnya karena permintaan agregatnya turun atau daya beli masyarakat turun. Maka memang unsur untuk menyelesaikan masalah itu bagi John Maynard Keynes bukan diselesaikan melalui jalan monetaris, tapi diselesaikan dengan jalan kebijakan fiskal. Misalkan, pemerintah harus mengurangi pengangguran dengan cara memberikan program padat karya, sehingga orang yang menganggur akan mendapatkan pendapatan. Dari pendapatan yang meningkat, daya beli ikut meningkat, permintaannya akan meningkat secara agregat, maka produktivitas perusahaan akan meningkat dan perekonomian negara itu akan menjadi berkembang atau akan ikut melesat. Sehingga John Maynard Keynes berpikiran bahwa masalah ekonomi itu memang tidak diselesaikan dengan masalah jalan moneter,
tapi diselesaikan dengan jalan fiskal. John Maynard Keynes ini menjadi orang kepercayaan Inggris dalam menyelesaikan masalah ekonominya. Sampai suatu ketika dia diikutkan dalam perjanjian Versailles, di mana perjanjian ini dia mewakili negara Inggris untuk menyelesaikan masalah peperangan dari Perang Dunia yang Pertama, di mana pada saat itu Amerika, Inggris, dan Prancis ini menekan habis-habisan negara yang kalah, yaitu Jerman, dengan meminta Jerman mengganti biaya pinjaman atas peperangan yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Jadi Amerika, Inggris, dan Prancis ini ketika perang dia juga tidak murni semua pendapatan negara. Sebagian besar dia juga dari hasil hutang negara. Nah, hutang negara ini kemudian karena yang dikalahkan adalah Jerman, Jerman yang harus menanggung resiko itu. Dalam hatinya John Maynard Keynes, dia sebenarnya tidak setuju dengan konsep ini. Yang pertama dari sisi kemanusiaan, dan yang kedua nanti suatu saat bagaimana jika Jerman membalas peperangan. Akhirnya terjadilah peperangan besar di mana terjadi dua blok sekutu, blok sekutu dan blok dari Amerika, gitu kan. Di mana Amerika, Inggris, Prancis masih bersatu, Jerman bersatu dengan Jepang dan beberapa negara Asia, terus sampai akhirnya Belanda pun ikut masuk di dalamnya. Kalau kalian belajar sejarah itu ya, saya menyebutkan Perang Dunia yang Kedua, Italia pun akhirnya juga ikut campur dan hampir semua negara di dunia ikut berperang. Itu memang pemicunya dulu adalah Jerman gitu. Dan itu menyebabkan semua negara memiliki masalah ekonomi. Bukan pandemi karena virus, tapi karena negara bangkrut akibat membiayai perang. Di beberapa buku karangan John Maynard Keynes, misalkan terkait dengan yang berjudul A Revision of the Treaty, A Tract of Monetary Reform, Treatise on Money, itu semuanya masih menggunakan pemikiran neoklasik, sehingga dia masih memikirkan perubahan yang terjadi dalam daya belinya uang. Karena pada saat itu terjadi resesi besar-besaran dan krisis besar-besaran. Bukan hanya karena perang, tapi juga yang disebabkan oleh perubahan dari daya beli uang, di mana uang tidak begitu berharga pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya dia menuliskan buku yang terakhir, yaitu General Theory of Employment, Interest and Money, yang memang dianggapnya dan oleh negara-negara lain pun terbukti dapat menyelesaikan masalah krisis di Eropa. Sebuah karya besar dari John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, terbukti bisa menyelesaikan masalah krisis pada tahun 1930-an, di mana para ekonom yang sebelumnya menggunakan metode klasik dan neoklasik untuk mencoba menyelesaikan masalah ekonomi dengan membiarkannya ke pasar, ternyata pasar atau ekonomi tidak mencapai full employment karena tidak ada sistem otomatisasi yang seperti dikatakan oleh Pigou maupun hukum C. Nah, dengan adanya General Theory of Employment, Interest and Money, dia menjelaskan pentingnya peranan pemerintah memberikan stimulus, akhirnya bisa memperbaiki masalah krisis setelah 1930-an. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, isi secara umum General Theory of Employment, Interest and Money, pemikiran Keynes tertuang dalam buku ini, di mana dia menyerang hukum C yang menyebabkan penawaran menciptakan permintaan, dibalik hukumnya oleh John Maynard Keynes bahwa permintaan agregatlah yang menentukan penawaran atau output. Ketika permintaannya tinggi dengan batas pendapatan yang dia miliki, maka perusahaan akan dapat berkembang dan kemudian menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pada slide berikutnya nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan sistem kerja pemikiran Keynes.
Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana Keynes membantah klasik ya. Ibarat di sini saya punya dua perbandingan antara pemikiran Keynesian dan pemikiran dari klasik. Klasik berpikir dalam jangka panjang. Nah, di sini saya tuliskan GDP real ya, GDP real. Dalam jangka panjang, permintaan agregat itu bentuknya adalah seperti ini. Ya namanya permintaan. Mau 1, 2, 3 atau agregat bentuknya akan sama. Nah, dalam jangka yang sangat panjang, permintaan agregat itu kan penawaran agregat dia tidak dipengaruhi oleh harga. Maka di sini dalam jangka panjang, sebut saja dia hanya bisa memproduksi pada titik ini, ya. Maka apa yang terjadi ketika si perusahaan atau si konsumen, misalkan si konsumen ini dia pendapatannya naik, sehingga dengan pendapatan naik itu kan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Maka dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan pada masyarakat itu tidak menstimulus outputnya naik, terus kemudian ekonomi membaik. Ketika outputnya naik, itu justru yang terjadi adalah ini. Apa? Price-nya naik. Apa maknanya? Ketika price naik, berarti ketika ada output yang naik, ini sama dengan inflasi. Padahal pada saat itu, pada tahun 1930, Eropa kan mengalami depresi yang sangat besar akibat peperangan. Maka Keynes, dia menganjurkan jangan berpikir jangka panjang. Kita harus berpikir jangka pendek. Di mana di sini price dan di sini adalah GDP real. Di sini adalah aggregate demand. Sebenarnya penawaran itu bentuknya akan seperti ini. Karena harga itu very sticky, sangat lengket atau ya tidak bisa diubah, sangat kaku gitu. Maka dalam waktu yang jangka pendek, ketika output dinaikkan atau kita geser ke sana outputnya atau permintaannya, jadi ketika pendapatan masyarakat naik, maka di sini akan terjadi kenaikan output. Pada saat pendapatan naik, dari Y-nya naik, maka output itu pasti ikut naik. Sebagai contoh sederhana kayak gini, saya punya orang kode A, orang B, orang C, dan orang D. Di mana orang A ini menjual barangnya ke orang B sebanyak 2 unit, orang B menjual barang ke C 2 unit, orang C menjual ke D 2 unit, orang D menjual ke A 2 unit. 2 unit. Nah, ternyata suatu keadaan menyebabkan si B ini dia berpikir, saya harus mengurangi konsumsi. Saya tidak bisa membeli dari A sejumlah 2 unit lagi karena saya harus menabung. Saya harus nabung. Maka dia di sini mengurangi 1 unit tabungannya. Gitu. Dia mengurangi 1 unit tabungannya di sini. Misalkan dia minus 1 di sini. Dia mengurangi tabungannya. Maka apa yang terjadi? Maka dia karena dia tidak bisa membeli 2 unit lagi, dia hanya bisa membeli 1 dari A, maka si A pun ikut berpikir, wah, penjualan saya lesu. Saya tidak lagi bisa menjual 2 unit ke B. Maka saya pun akan mengurangi pembelian saya ke D. 1 unit. Si D pun juga mikir hal yang sama. Aduh, ekonomiku menjadi lesu. Aku tidak bisa membeli 2 unit lagi dari C. Dia menguranginya menjadi 1 dan dia menguranginya menjadi 1. Maka apa yang dilakukan oleh si B gara-gara dia berpikir pesimis, mengurangi konsumsinya. Akhirnya dia di sini mengambil kesimpulan, wah ternyata benar apa yang saya prediksi.
Ketika saya mengurangi satu pembelian karena saya memprediksi akan ada masalah buruk di depan, ternyata benar terjadi. Saya tidak lagi bisa menjual ke C dengan jumlah 2 unit karena C mengurangi pembeliannya hanya 1 unit. Maka di sini apa yang terjadi ketika pemerintah hadir di dalamnya? Ketika pemerintah hadir di sini ada pemerintah, dia membeli 1 unit dari sini, akhirnya dia membeli barang yang harusnya dibeli sama di CD. Dia membeli 1 unit, maka otomatis si C ini kan dia dapat menjual 2 unit. Karena si C dapat menjual 2 unit, dia nganggap, oh iya ekonomiku mulai jalan karena pemerintah bantu, pemerintah mengambil barang dari saya yang biasanya dibeli oleh D hanya 1 unit sekarang. Nah sekarang pemerintah mengambil 1 unit, berarti saya bisa menjual 2 unit. Karena saya bisa menjual 2 unit, saya ada anggaran untuk membeli 2 unit dari B. Nah ini kembali menjadi 2 unit, ini kembali menjadi 2 unit, dan ini kembali menjadi 2 unit. Dan ekonomi menjadi normal kembali karena ada peran dari pemerintah dalam bentuk fiskal, pengeluaran pemerintah. Ini yang diilustrasikan oleh John Maynard Keynes. Apakah ini tidak memiliki kelemahan? Tentu memiliki kelemahan. Ini adalah ilustrasi pemikiran yang disampaikan oleh John Maynard Keynes. Sangat jelas bahwa John Maynard Keynes menentang pemikiran klasik bahwa tabungan itu selalu sama dengan investasi. Nyatanya, orang menabung itu tidak sama dengan orang menginvestasi. Bagaimana orang menginvestasi itu ditentukan oleh besar kecilnya laba yang akan ditawarkan. Sedangkan orang nabung itu berbeda-beda motifnya. Ada yang orang nabung karena masa depan, ada yang orang nabung karena memang orangnya ingin kaya di masa tuanya. Ada orang yang nabung karena antisipasi anaknya nanti mau mengambil pendidikan yang tinggi, atau dia mungkin mengidap penyakit turunan, entah itu tumor atau cancer dan lain sebagainya, membutuhkan biaya mahal, sehingga motif orang untuk nabung itu berbeda dengan investasi gitu. Dan ini yang terang-terangan dibantah oleh John Maynard Keynes. Apa yang dipikirkan oleh John Maynard Keynes ternyata tidak hanya berlaku untuk pasar secara umum ya, pasar output. Ternyata pasar input pun juga berlaku, di mana orang-orang klasik berpikir dan percaya bahwa keseimbangan sumber daya di pasar input, termasuk di dalamnya sumber tenaga kerja, itu akan dapat dimanfaatkan secara full employment. Seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan atau kebijaksanaan apapun, kata orang klasik. Sesuai pandangan laissez-faire, biarkan saja keadaan demikian, nanti orang-orang yang tidak bekerja tersebut akan bersedia bekerja dengan upah yang rendah. Ya weslah, daripada mereka si pekerja ini akan berpikiran daripada dia tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, ya udahlah bekerja meskipun dengan gaji yang sangat rendah. Itu yang dipikirkan orang klasik. Hal ini mendorong pengusaha untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja hingga akhirnya semua mau bekerja dan memperoleh pekerjaan. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang klasik.
Dan jelas itu ditentang oleh John Maynard Keynes. Karena apa? Pada masa itu sudah ada namanya labor union atau serikat buruh atau serikat pekerja, di mana ketika orang-orang yang tidak bekerja kemudian dia menerima dengan gaji yang sangat rendah, yang penting saya bekerja dan perusahaan akan menerima banyak pekerja, nyatanya labor union memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Terjadi demo di sana-sini untuk menuntut kenaikan upah, dan sebagai pekerja pasti mereka akan mendapatkan angin segar dengan bantuan dari labor union gitu ya. Akhirnya terjadilah gejolak ekonomi yang lebih besar lagi. Menurut Keynes, kalaupun bisa upah itu diturunkan, meskipun yang sangat kecil ya, menurut Keynes, pendapatan turun menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dan gilirannya hal ini akan mengurangi konsumsi secara keseluruhan atau aggregate demand-nya. Nah, menurunnya daya beli dan aggregate demand itu akan menurunkan harga. Nah, pada saat harga-harga turun, kurva nilai produktivitas marginal labor yang dijadikan patokan oleh pengusaha dan memperkerjakan para pekerja juga akan turun. Kalau penurunan dalam harga tidak begitu besar, kurva nilai produktivitas marginal pekerjanya turun sedikit, tetap saja jumlah pekerja yang tertampung lebih kecil dari jumlah pekerja yang ditawarkan. Sehingga yang lebih parah, kalau harga turun drastis, ini akan menyebabkan nilai produktivitas dari tambahan pekerja itu akan turun drastis pula, dan itu akan berujung pada pengangguran yang lebih luas. Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan di awal tadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi dapat diperbaiki itu melalui pajak yang diterapkan ke perusahaan dan pajak yang dibebankan ke konsumen untuk membantu pengeluaran pemerintah dalam memberikan stimulus perekonomian. Dengan kerangka analisis yaitu permintaan menciptakan penawaran, maka dengan tingginya konsumsi ditambah dengan investasi yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat ke perusahaan, ditambah dengan stimulus perekonomian dari pemerintah melalui program padat karya, itu dapat menghasilkan GDP gitu. GDP yang semakin besar. Asumsi-asumsi yang digunakan oleh John Maynard Keynes adalah yang pertama, besarnya konsumsi dan tabungan itu tergantung pada seberapa besar pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi atau disposable income yang siap untuk dibelanjakan. Misalkan pendapatan 1 juta, jika disposable income-nya 700, maka tabungannya hanya 300. Tapi jika pendapatannya 1 juta kemudian disposable income untuk bertahan hidup hanya cukup dengan 600.000, maka 400.000 itu bisa digunakan untuk tabungan, sehingga besar kecilnya konsumsi dan tabungan itu memang tergantung pada disposable income. Investasi juga tergantung pada keuntungan yang diharapkan dan tingkat bunganya. Orang bermain saham itu kan melihat dari keuntungan seberapa besar yang akan diperoleh. Begitu juga dengan upah dan harga, itu sifatnya tidak fleksibel, tapi lebih ke sticky sebutannya kalau John Maynard Keynes. John Maynard Keynes menganggap bahwa kebijakan moneter itu sebenarnya juga bagus, tapi hanya untuk menghindarkan inflasi yang terjadi, bukan untuk menyembuhkan resesi yang dialami suatu negara atau membuat negara itu keluar dari krisis. Kalau keluar dari krisis, tetap yang paling baik adalah dengan melakukan kebijakan fiskal.
teori dari John Maynard Keynes terkait dengan kebijakan fiskal, di mana untuk meningkatkan GDP, pemerintah harus menurunkan pajak dan menaikkan pengeluaran pemerintah, meskipun melalui jalur defisit APBN. Nah, untuk memperbaiki inflasi, maka yang harus dilakukan adalah menaikkan pajak agar uangnya beredar tidak terlalu banyak dan menurunkan pengeluaran pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.